Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, yuk kita mulai dengan membaca sholawat untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pernahkah kalian melihat seseorang berpakaian kumal lalu langsung menghakiminya? Apakah orang yang tampak kotor dan lusuh pasti hina dan tak berharga? Bagaimana jika orang yang kalian remehkan ternyata lebih mulia dari siapapun di ruangan itu? Inilah kisah nyata yang akan membuka mata hati kita. Tentang seorang ibu miskin yang membuat seluruh isi bank terdiam dalam penyesalan. Hujan baru saja reda. Trotoar basah masih menyisakan genangan di beberapa sudut jalan kota kecil itu. Langkah kaki seorang wanita menggema pelan di antara suara kendaraan yang berlalu lalang. Dia mengenakan gamis krem keabu-abuan yang lusuh, penuh noda dan robekan. Rambutnya acak-acakan, sebagian menutupi wajah pucatnya. Di gendongannya, seorang bayi mungil tertidur lelap. Tubuhnya dibungkus kain tipis yang sudah pudar warnanya. Wanita itu melangkah masuk ke sebuah bank swasta besar. Suasana di dalam bank tenang, ber-AC, dan dipenuhi aroma parfum mahal dari para nasabah. Namun suasana berubah drastis saat wanita itu masuk. Siapa tuh? Kotor banget bajunya. Bisik seorang nasabah wanita sambil menutup hidung. Ya ampun, jangan-jangan mau ngemis di sini. Jawab temannya sambil tertawa kecil. Wanita itu tidak peduli. Dia berjalan pelan menuju meja satpam sambil mengelus kepala bayinya. Maaf pak, saya mau ambil uang. 100.000 saja buat beli susu anak saya. Satpam itu menatapnya dari ujung kaki sampai kepala. Lalu mencibir. Kamu pikir ini tempat apa? Lihat dirimu. Baju compang-camping begitu. Bawa bayi segala. Pergi sana, sebelum kuusir. Wanita itu mengeluarkan buku tabungan dari balik gendongannya. Kertasnya sudah lusuh dan basah oleh hujan. Saya punya tabungan di sini. Tolong, saya hanya butuh 100.000. Pegawai di balik loket ikut bersuara. Mas, itu orang gila kali. Jangan diladenin. Suruh keluar saja. Seorang pria muda di antrean belakang menyela. Kalau emang punya tabungan, biarin aja dicek. Jangan-jangan benar. Namun satpam menepis buku tabungan itu dengan kasar. Sudah, keluar kamu. Bikin jijik aja. Wanita itu terdiam. Bayinya mulai menangis. Orang-orang hanya menonton. Sebagian tertawa, sebagian menggeleng pelan. Namun belum sempat wanita itu melangkah keluar, terdengar suara berat dari arah dalam kantor manajer. Tunggu, jangan lakukan apapun. Manajer bank berjalan cepat ke arah mereka. Matanya menatap tajam ke arah satpam. Dia mengambil buku tabungan yang terjatuh di lantai. Ketika melihat nomor rekeningnya, wajahnya langsung berubah pucat. Ya Allah ini. Manajer itu memandang wanita itu dengan tubuh sedikit gemetar. Maafkan kami tidak tahu, ibu adalah. Semua orang terpaku. Satpam yang tadi arogan tiba-tiba membungkuk. Pegawai loket terdiam dengan wajah ketakutan. Lalu, siapa sebenarnya wanita lusuh yang menggendong bayi ini? Seluruh ruangan menjadi hening. Suara mesin antrean berhenti berbunyi. Bahkan tangis bayi pun seakan tak terdengar lagi. Semua mata kini tertuju pada manajer bank yang berdiri kaku, memandangi buku tabungan dengan kedua tangan gemetar. Wanita itu masih berdiri di depan pintu masuk, memeluk bayinya yang mulai rewel. Tubuhnya sedikit menggigil karena hawa dingin di dalam bank dan sisa air hujan yang masih membasahi kain lusuhnya. Bu, ibu ini, pemilik rekening bernomor 8071241. Gumam manajer itu lirih. Salah satu staf wanita yang tadinya menghina mendekat dengan penasaran. Pak, itu, ada apa? Manajer menoleh dengan tatapan serius. Dia adalah salah satu pemilik dana pasif terbesar di cabang ini. Saldo terakhirnya, 127 miliar rupiah. Ruangan langsung gaduh. Beberapa nasabah berbisik. Beberapa menatap tak percaya. Satpam yang tadi menghardik wanita itu langsung melepas topinya dan menunduk. Apa? Gembel itu punya 127 miliar.
desis seorang ibu-ibu berkalung emas yang duduk di kursi tunggu. Pegawai loket yang sempat mencibirnya kini mendekat perlahan. Wajahnya pucat pasi. "Ibu, maafkan saya tidak tahu." Wanita itu masih berdiri diam. Dia menatap buku tabungan yang kini dipegang oleh manajer bank dengan mata yang penuh luka, tapi tanpa dendam. Suaranya tetap lembut. "Saya tidak butuh dihormati karena uang saya. Saya hanya butuh 100.000 buat beli susu anak saya." Manajer segera memberi isyarat pada salah satu teller untuk menyiapkan uang yang diminta. Tak berani menolak, pegawai teller itu pun bergerak cepat. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil selembar uang 100 ribuan dari dalam laci kas. Manajer menghampiri wanita itu, lalu dengan kedua tangan memberikan uang tunai dan kartu ATM baru. "Ibu, ini, kami juga akan siapkan fasilitas khusus. Mohon beri kami kesempatan memperbaiki semua ini." Wanita itu menerima uang itu tanpa banyak bicara. Dia kemudian menatap satu persatu wajah orang-orang yang tadi menghina dan mengusirnya. Suaranya lirih, namun penuh makna. "Dulu saya datang ke sini setiap bulan, dengan pakaian rapi dan wajah ceria. Tapi sejak suami saya meninggal, saya tak sanggup lagi berpura-pura kuat. Semua ini, harta yang dititipkan Allah, bukan milik saya. Saya hanya minta sedikit saja, untuk bertahan hidup." Suasana kembali sunyi. Beberapa orang menunduk, merasa malu atas perlakuan mereka. Seorang ibu tua yang duduk di pojok bahkan terlihat mengusap air mata. Namun, kejutan belum berakhir. Karena yang lebih mengejutkan dari semua itu, masih akan segera terungkap. Keheningan yang menyelimuti ruangan bank seolah menyimpan ribuan tanya. Semua mata kini bukan hanya terkejut karena saldo miliaran rupiah wanita itu, tapi juga karena manajer bank tampak menahan isak tangis. Wanita lusuh itu masih berdiri tenang, sambil mengusap kepala anaknya yang tertidur lagi dalam gendongan. Manajer itu melangkah maju, mendekat. Dengan suara parau, ia berkata, "Ibu ini, bukan hanya pemilik dana besar. Beliau adalah penyelamat bank ini, 5 tahun yang lalu." Semua orang tampak kebingungan. Seorang nasabah muda yang duduk di pojok bertanya, "Maksud Bapak, gimana?" Manajer menarik napas panjang, lalu menoleh ke seluruh stafnya. Saat cabang ini hampir bangkrut, ketika banyak nasabah menarik dananya dan investor besar mundur, ada satu orang yang menaruh kepercayaannya kepada kami dan menyetorkan uang sebesar 50 miliar ke rekening simpanan. Itu adalah ibu ini. Pegawai teller menutup mulutnya dengan tangan, terkejut. "Jadi, ibu ini yang menyelamatkan kita semua?" Manajer mengangguk. "Benar. Dan selama 5 tahun terakhir, beliau tidak pernah menarik uang itu. Hanya beberapa kali datang untuk menyetorkan sebagian hasil usaha milik almarhum suaminya. Tapi setelah suaminya wafat, kami tak pernah melihatnya lagi." Wanita itu masih diam. Wajahnya letih, namun mata sayunya menyimpan kesabaran yang dalam. Seorang staf wanita mendekat dengan suara pelan. "Ibu, maafkan kami. Kami benar-benar tidak tahu." Wanita itu menatapnya. "Aku tidak datang untuk dimuliakan. Aku datang karena anakku butuh susu. Tapi jika hanya karena pakaian robek, kalian mengusirku, mungkin kalian sedang diuji oleh Allah hari ini." Tangis mulai terdengar. Seorang nasabah laki-laki yang tadi sempat ikut mencibir kini menunduk dan menitikan air mata. Manajer lalu mengangkat tangan, meminta semua pegawai berdiri. "Mulai hari ini, saya perintahkan seluruh staf untuk melayani setiap tamu dengan adil dan hormat, tanpa melihat penampilan, karena bisa jadi, orang yang kita rendahkan adalah penyelamat kita di masa lalu." Seketika ruangan itu dipenuhi rasa haru. Tapi kejutan belum berhenti. Manajer memanggil salah satu staf senior. "Tolong ambil data investor besar yang tadi pagi hendak bertemu. Saya ingin pastikan beliau tahu bahwa wanita ini adalah bagian penting dari sejarah bank kita." Wanita itu hanya mengangguk kecil, lalu melangkah perlahan keluar dari antrean. Namun ketika kakinya sampai di pintu, dia berbalik, mengucapkan satu kalimat yang membuat semua orang membeku. "Besok, saya akan tarik seluruh dana saya dari sini."
Ucapan wanita itu terngiang jelas di seluruh sudut ruangan. Besok, saya akan tarik seluruh dana saya dari sini. Seketika wajah manajer bank berubah pucat. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia terdiam membeku. Para pegawai panik, berbisik-bisik sambil memandang satu sama lain. Bahkan beberapa nasabah yang masih berada di antrean ikut terpaku. Wanita itu tak berkata lagi. Ia melangkah pelan keluar dari bank dengan anaknya dalam gendongan, meninggalkan suasana tegang dan tatapan yang kini penuh penyesalan. Manajer buru-buru mengejar hingga ke pelataran depan bank. "Ibu, tunggu. Mohon beri kami kesempatan memperbaiki semuanya. Tolong jangan tarik dana itu. Kalau ibu benar-benar melakukannya, reputasi dan likuiditas bank ini akan goyah." Wanita itu berhenti. Angin sore meniup ujung kerudungnya yang basah. Ia menatap manajer itu dengan tenang. "Saya tidak butuh kalian memohon. Saya hanya ingin kalian belajar bahwa bukan pakaian yang menentukan martabat seseorang, tapi hati dan bagaimana kita memperlakukan sesama." Manajer tertunduk. "Saya paham, Bu. Tapi semua pegawai akan saya bina. Satpam yang mengusir ibu tadi sudah saya skors. Mohon, beri kami satu kesempatan lagi." Wanita itu menghela napas panjang. "Baik, saya beri waktu 3 hari. Tunjukkan bahwa kalian benar-benar berubah. Jika tidak, saya akan memindahkan seluruh dana ke bank lain." Manajer mengangguk cepat. Baik, Bu. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan hati ibu." Wanita itu kembali melangkah, meninggalkan bank itu dengan wibawa yang tak tergantikan, meski bajunya robek dan wajahnya kelelahan. Sementara itu, di dalam bank, para pegawai dikumpulkan. Manajer berdiri di hadapan mereka. Matanya tajam. "Saya tidak akan biarkan peristiwa hari ini terulang. Mulai saat ini, kita ubah budaya di sini. Tidak ada lagi yang menilai nasabah dari penampilan. Siapapun yang melanggar, akan saya keluarkan." Suasana kantor kini dipenuhi rasa gelisah, bersalah, dan pelajaran mahal. Namun, kabar tentang wanita itu ternyata menyebar cepat. Dalam waktu 2 jam, kantor pusat bank menelepon, meminta laporan penuh tentang kejadian tersebut. Beberapa media lokal bahkan mulai mencari tahu siapa sebenarnya wanita lusuh yang memiliki dana ratusan miliar rupiah itu. Dan lebih dari itu, seorang investor asing yang tadi pagi hendak menjalin kerjasama besar dengan bank tersebut, mendengar langsung tentang insiden itu. "Jika bank kalian memperlakukan pemilik dana seperti itu, bagaimana saya bisa percaya pada keamanan dana saya?" katanya tegas lewat sambungan video call. Kini semua menjadi taruhan. Reputasi bank, dana besar, hingga nasib seluruh pegawai. Dan semuanya bergantung pada keputusan seorang wanita yang kemarin mereka hina sebagai gembel. 3 hari kemudian, suasana bank berubah drastis. Pegawai yang dulunya suka mencibir kini menyambut setiap tamu dengan senyum ramah, termasuk mereka yang hanya berpakaian sederhana. Satpam yang dulu arogan sudah diganti. Ruangan pelayanan direnovasi agar lebih ramah dan bersih. Namun, kegelisahan belum mereda. Semua orang menunggu. Akankah wanita itu datang kembali? Pukul 9 pagi, sebuah mobil hitam berhenti di depan bank. Dari dalamnya turun seorang wanita berpakaian sopan, anggun, dan berwibawa. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya bersih meski tanpa makeup tebal. Di sebelahnya, seorang pengasuh menggendong bayi kecil yang dahulu selalu digendong olehnya. Tak ada yang mengenali. Hingga wanita itu berkata pada resepsionis dengan suara lembut namun tegas. "Saya ingin bertemu dengan manajer. Saya pemilik rekening nomor 8071241. Semua pegawai menoleh. Beberapa bahkan ternganga. Itu, wanita lusuh itu. Tapi sekarang, dia tampil seperti tokoh penting. Seperti pejabat atau pengusaha kelas atas. Manajer segera keluar dan menyambut dengan wajah penuh harap. "Ibu, selamat datang kembali. Kami sudah menanti." Wanita itu mengangguk pelan. "Saya ingin menepati janji saya. Hari ini, saya akan tarik seluruh dana saya. Tapi sebelum itu, saya ingin berbicara di hadapan semua staf."
Tanpa pikir panjang, manajer mempersilakan. Semua pegawai dikumpulkan di aula kecil lantai 2. Wanita itu berdiri di depan mereka, tenang dan mantap. Saya lahir dari keluarga miskin. Suami saya membangun usaha dari nol, dan ketika dia wafat, saya mewarisi segalanya. Tapi bukan harta yang membuat saya bertahan, tapi iman dan niat untuk membesarkan anak saya dengan cara yang jujur. Semua staf menyimak, beberapa mulai menitikkan air mata. Hari itu, saya datang dengan pakaian kotor, bukan karena saya ingin menguji kalian, tapi karena saya benar-benar kehabisan segalanya, kecuali satu hal, tabungan yang Allah titipkan lewat suami saya. Ia menatap seluruh ruangan, sorot matanya tajam namun menyejukkan. Saya tidak akan tarik uang saya, karena saya ingin lihat perubahan kalian benar-benar nyata, bukan karena takut kehilangan dana. Tapi ingat, saya bisa pergi kapan saja. Dan lebih penting dari itu, saya bisa memberitahu dunia siapa kalian. Manajer menunduk dalam. Terima kasih, Ibu. Kami belajar dari kesalahan ini. Kami pastikan, setiap nasabah akan kami perlakukan layak, bukan karena jumlah saldonya, tapi karena dia manusia. Wanita itu mengangguk, lalu menoleh pada pegawai yang dulu mencibirnya. Kamu ingat kata-katamu padaku waktu itu? Pegawai itu menangis. Saya ingat, Bu, dan saya sangat menyesal. Belajarlah, bukan untuk saya, tapi untuk masa depanmu sendiri. Wanita itu lalu berbalik, berjalan keluar ruangan dengan langkah mantap. Namun saat hendak keluar dari gedung, seseorang dari media mendekat, menyodorkan mikrofon. Bu, mohon izinkan kami tahu, siapa nama ibu sebenarnya? Wanita itu tersenyum, lalu menjawab pelan. Saya, Hadijah Az-Zahra, pendiri Yayasan Amal yang telah menyekolahkan lebih dari 5.000 anak yatim di pelosok negeri. Suasana langsung riuh. Kamera menyorot. Mikrofon diarahkan ke wajahnya. Semua mata terbelalak. Wanita lusuh yang dulu diusir karena dianggap gembel, ternyata seorang dermawan besar negeri ini. Setelah identitas Hadijah Az-Zahra terungkap ke publik, berita menyebar cepat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, berbagai media nasional menyorot kisahnya. Headline utama berbunyi, wanita gembel gendong bayi di bank ternyata pendiri yayasan yatim terbesar. Banyak orang tercengang. Tak sedikit yang tak percaya. Namun rekam jejaknya tak terbantahkan. Yayasan yang ia bangun telah mengirim ribuan anak yatim ke sekolah, mendirikan panti asuhan, rumah sakit kecil, hingga membuka lapangan kerja untuk para janda di pedesaan. Semua itu ia lakukan dalam diam. Namun siapa sangka, sang pendiri yayasan yang selama ini dikenal hanya lewat nama di balik layar, ternyata adalah wanita yang beberapa hari lalu sempat dianggap peminta-minta oleh satpam dan pegawai bank. Di rumah kontrakan sederhana yang ia tinggali, Hadijah duduk di ruang tamu yang hanya beralaskan karpet tipis. Di dekatnya, bayi kecilnya tertidur pulas dalam dekapan sang pengasuh. Seorang jurnalis yang diundang khusus duduk berhadapan dengannya, merekam dengan kamera kecil. Bu Hadijah, mengapa ibu memilih hidup sederhana seperti ini, padahal ibu bisa tinggal di rumah mewah manapun di kota ini? Hadijah tersenyum. Harta itu titipan, bukan tujuan. Suami saya dulu pernah berkata, jika Allah menitipkan kita lebih, maka itu bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi untuk dibagikan. Jurnalis itu menunduk, tak bisa menahan air matanya. Hadijah melanjutkan, saat saya datang ke bank itu dengan pakaian lusuh, saya baru saja ditolak dari panti karena baju saya bau. Bayi saya belum minum susu sejak pagi. Saya tidak butuh dipuja, saya hanya ingin dilayani dengan layak, seperti manusia biasa. Lalu, apa yang ibu rasakan saat semua pegawai memperlakukan ibu dengan hina? Tanya jurnalis itu pelan. Hadijah menatap keluar jendela. Matanya jauh menembus kenangan. Sakit. Tapi bukan untuk diri saya. Saya sedih karena mereka sudah kehilangan rasa kasih terhadap sesama. Padahal bisa jadi, orang yang tanpa hina hari ini, sedang membawa ujian dari Allah bagi kita semua. Hari itu, rekaman wawancara Hadijah viral di media sosial.
Banyak tokoh publik, artis, ulama, dan pejabat yang memberi apresiasi. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak tahu bahwa yayasan yang sering mereka bantu ternyata berdiri dari keteguhan hati wanita yang tampak seperti gembel di mata orang-orang egois. Bank tempat ia dihina kini berubah drastis. Sebuah baliho besar dipasang di depan kantor bertuliskan, "Hormatilah siapapun yang datang, karena wajah lusuh bisa menyembunyikan hati yang mulia." Namun Khadijah menolak semua permintaan wawancara lanjutan. Ia memilih kembali hidup tenang, meninggalkan sorotan dan memilih menjadi ibu untuk anaknya, dan ibu angkat bagi ribuan anak yatim di bawah naungan yayasannya. Di balik bajunya yang dulu robek, dan rambutnya yang acak-acakan, kini semua orang tahu, ada jiwa yang telah menggetarkan satu bangsa. Hari itu, sebuah acara besar diadakan di aula kota. Para tokoh penting dari dunia perbankan, pendidikan, dan sosial berkumpul. Semua datang bukan untuk merayakan kekayaan, tapi untuk memberi penghormatan kepada satu nama, Khadijah Az-Zahra. Ia datang mengenakan gamis putih sederhana, tetap tanpa perhiasan, hanya selendang lembut di bahunya dan bayinya yang kini tumbuh sehat dalam pelukannya. Semua berdiri dan bertepuk tangan saat ia melangkah masuk. Namun Khadijah tetap menunduk rendah. Tak ada kesombongan di wajahnya, hanya keteduhan yang sulit dijelaskan. Sang wali kota mempersilakan Khadijah naik ke podium. Semua terdiam. Dengan suara yang lembut namun menyentuh, ia berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya wanita biasa, istri dari seorang lelaki luar biasa yang sudah kembali kepada Allah. Apa yang kami miliki hari ini adalah titipan yang harus kami pertanggungjawabkan." Ia berhenti sejenak, memandang ke arah para hadirin. "Dulu saya dihina karena penampilan saya. Tapi hari ini, kalian berdiri memberi saya penghormatan. Saya tidak bangga atas itu. Saya justru takut jika semua ini membuat saya lupa bahwa di hadapan Allah, kita semua sama, debu yang menunggu waktu." Beberapa orang tampak mengusap air mata. Suasana aula sunyi oleh keheningan yang penuh rasa malu dan haru. Khadijah lalu mengangkat satu lembar kertas. Ini adalah surat penarikan dana. Bukan untuk memindahkan uang ke bank lain, tapi untuk membangun 3 rumah yatim piatu dan 2 sekolah di daerah terpencil. Tepuk tangan menggema, namun Khadijah tetap tenang. Ia hanya tersenyum kecil, lalu melanjutkan, "Harta itu fana, tapi kebaikan akan hidup lebih lama dari kita semua. Maka mulai hari ini, berhentilah menilai orang dari bajunya. Mungkin bajunya robek, tapi hatinya bersih. Mungkin tubuhnya kotor, tapi amalnya harum di langit." Setelah itu, ia turun dari podium. Semua berdiri, namun ia hanya menunduk. Ia tidak memerlukan pengakuan dari manusia. Ia hanya ingin menjadi hamba yang ridho dan diridek oleh Allah. Beberapa bulan setelah kejadian itu, bank tempat ia dihina dulu berubah menjadi salah satu institusi paling inklusif di kota. Para pegawai lama yang dulunya arogan sudah digantikan oleh orang-orang yang lebih rendah hati. Dan di sebuah desa kecil di pelosok, berdirilah sekolah dan panti asuhan baru dengan nama Yayasan Asy-Syobirin Khadijah Az-Zahra. Tidak ada lukisan wajahnya di sana, tidak ada plakat penghargaan. Hanya ada senyuman anak-anak yatim yang belajar dan bermain, tanpa tahu bahwa semua itu lahir dari air mata seorang ibu yang dulu diusir karena bajunya robek.